Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah tutorial cara mendaftar PPDB online tingkat SD dan SMP di Kota Batam. Tahun pelajaran 2024-2025. Untuk melakukan pendaftaran PPDB online bisa menggunakan laptop atau komputer, atau juga bisa menggunakan HP Android. Berikut adalah tutorial pendaftaran dengan menggunakan laptop atau komputer. Langkah pertama, silakan buka aplikasi browsernya terlebih dahulu seperti Chrome atau Mozilla. Di sini saya menggunakan aplikasi browser Chrome. Setelah jendela browser terbuka, silakan ketikkan alamat ppdbbatam.id. Enter. Dikarenakan pendaftarannya belum dibuka, jadi web pendaftaran PPDB-nya belum diaktifkan. Di sini saya akan menggunakan versi demo dari web ini, yaitu silakan tambahkan kata demo.ppdbbatam.id. Versi demo ini bertujuan untuk uji coba atau latihan belajar bagaimana cara melakukan pendaftaran PPDB nantinya. Untuk pendaftaran PPDB nanti menggunakan alamat web ppdbbatam.id. Setelah muncul halaman web, di sini Bapak Ibu bisa baca informasi tentang PPDB. Di scroll ke bawah, ini ada informasi tentang pembagian jalur masuk PPDB dan kuota. Di sini ada jalur zonasi, ada jalur afirmasi, ada jalur perpindahan, dan ada jalur prestasi. Jalur prestasi hanya diperuntukkan bagi pendaftar tingkat SMP saja. Sementara untuk tingkat SD hanya 3 jalur, yaitu jalur zonasi, jalur afirmasi, dan jalur perpindahan tugas orang tua. Di sini ada keterangan bahwa jalur zonasi diperuntukkan bagi peserta didik yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan Wali Kota Batam. Untuk jalur afirmasi diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu atau penyandang disabilitas. Untuk jalur perpindahan orang tua diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari perpindahan tugas orang tua atau wali yang dibuktikan dengan surat penugasan dari instansi, lembaga, kantor atau perusahaan yang memperkerjakan. Sementara jalur prestasi diperuntukkan bagi peserta didik berprestasi yang ditentukan berdasarkan surat keterangan peringkat nilai rapor dari sekolah asal dan atau prestasi bidang akademik dan non-akademik pada tingkat internasional, nasional, provinsi atau kota. Jadi untuk prestasi non-akademiknya minimal tingkat kota. Apabila kita scroll lagi ke bawah, di sini ada jadwal PPDB Kota Batam tahun ajaran 2024-2025. Di sini ada jadwal pendaftaran untuk sekolah dasar dan jadwal pendaftaran untuk sekolah menengah pertama atau SMP. Untuk pendaftaran tingkat SD di jalur afirmasi yaitu dimulai tanggal 3 sampai 7 Juni. Pengumuman kelulusan jalur afirmasi tanggal 8 Juni. Selanjutnya pendaftaran jalur zonasi dan perpindahan orang tua dimulai tanggal 10 sampai 15 Juni. Pengumuman kelulusan jalur zonasi dan perpindahan orang tua tanggal 19 Juni. Daftar ulang tanggal 20 sampai 22 Juni. Nah, di sini ada perbedaan dari tahun lalu, di mana peserta yang melakukan pendaftaran di jalur afirmasi apabila di pengumuman kelulusan dinyatakan tidak lulus, maka pendaftar tersebut bisa melakukan pendaftaran di jalur zonasi dan jalur perpindahan orang tua, yaitu tanggal 10 sampai 15 Juni. Sementara pendaftaran PPDB tingkat SMP untuk jalur afirmasi dan jalur prestasi dimulai tanggal 20 sampai 24 Juni 2024. Pengumuman kelulusan jalur afirmasi dan prestasi tanggal 25 Juni.
Pendaftaran jalur zonasi dan perpindahan orang tua tanggal 26 Juni sampai 1 Juli. Pengumuman kelulusan jalur zonasi dan perpindahan orang tua tanggal 2 Juli. Untuk daftar ulang seluruh calon peserta PPDB tanggal 3 sampai 5 Juli. Sama halnya dengan pendaftaran PPDB tingkat SD, di tingkat SMP pun pendaftaran afirmasi dan prestasi, apabila pendaftar tidak lulus di jalur afirmasi dan prestasi, maka pendaftar tersebut bisa melakukan pendaftaran di jalur zonasi dan jalur perpindahan orang tua. Dan apabila kita scroll lagi ke bawah, di sini ada informasi bahwa pendaftaran bisa juga melalui aplikasi Android. Bisa di-download aplikasinya di Play Store. Di scroll ke bawah, di sini ada layanan pengaduan. Nah, jadi pendaftar apabila ada kendala, maka bisa menggunakan fasilitas layanan pengaduan. Layanan pengaduan ini meliputi seputar pertanyaan tentang pendaftaran akun, pengumuman, dan daftar ulang sekolah. Oke, lanjut ke menu bagian atas, yaitu info sekolah. Ini ada info tentang sekolah SD dan SMP. Bila kita klik salah satunya, yaitu sekolah SD, di sini ada nama sekolah, nama kelurahan tempat sekolah itu berada, daya tampung jalur zonasi, daya tampung jalur afirmasi, daya tampung jalur perpindahan, dan total rencana daya tampung. Di sini juga ada informasi tentang jumlah rombongan belajar dan informasi tentang zona irisan. Zona irisan ini artinya adalah di sekolah tersebut zonanya kelurahan mana saja, seperti itu ya. Di sini juga ada nomor petugas PPDB di sekolah tersebut. Oke. Kita lanjut ke info sekolah SMP. Di sini juga kita temui daftar sekolah yang melakukan PPDB secara online tingkat SMP. Di sini ada juga tombol pencarian sekolah. Misalnya saya contohkan SMP Negeri 26 Batam. Nah, kita bisa memfilter nama sekolah yang kita tuju agar bisa langsung menampilkan informasi tentang sekolah tersebut. Ini ada nama sekolahnya, SMP Negeri 26, berada di Kelurahan Buliang. Rencana daya tampung jalur zonasi 140, jalur afirmasi 42, jalur perpindahan 14, jalur prestasi 84. Jadi rencana daya tampung yaitu 280, terdiri dari 7 rombel. Adapun zona irisannya yaitu Bukit Tempayan dan Buliang. Di sini ada informasi tentang petugas PPDB yang bisa dihubungi di sekolah tersebut. Di sini juga ada menu petunjuk teknis. Petunjuk seleksi PPDB Kota Batam tahun 2024. Untuk dapat mendaftar dan mengikuti proses penerimaan peserta didik baru tingkat SD dan SMP di Kota Batam, terlebih dahulu Anda harus membuat akun yang akan digunakan selama proses PPDB berlangsung, mulai dari pendaftaran hingga hasil kelulusan. Nah, sebelum kita bisa melakukan pendaftaran PPDB online, kita harus membuat akun terlebih dahulu. Di sini ada menu pendaftaran akun PPDB. Setelah itu silakan lanjut ke menu login atau masuk menggunakan akun yang sudah didaftarkan. Di sini ada jalur pendaftaran. Nah, informasi ini juga ada tadi ditampilkan di halaman pertama, yaitu tentang jalur pendaftaran PPDB. Ada zonasi, ada afirmasi, ada perpindahan, dan ada jalur prestasi. Di sini ada informasi tentang jumlah pilihan sekolah. Di sini ada informasi tentang jalur pendaftaran. Jadi kalau jalur zonasi itu bisa memilih 2 sekolah, di mana pilihan 1 berada di dalam wilayah zonasi, pilihan 2 juga harus berada dalam wilayah zonasi. Untuk jalur afirmasi, pendaftar bisa memilih 2 sekolah, di mana pilihan pertamanya
boleh dari dalam dan luar wilayah zonasi, sementara pilihan 2-nya harus berada dalam wilayah zonasi. Untuk jalur perpindahan orang tua, pendaftar juga memilih 2 sekolah, di mana pilihan 1-nya harus sekolah yang berada dalam wilayah zonasi, pilihan 2-nya juga harus sekolah yang berada dalam wilayah zonasi. Dan untuk jalur pendaftaran prestasi, pendaftar bisa memilih 2 sekolah, di mana pilihan pertamanya adalah sekolah yang di dalam dan di luar wilayah zonasi. Untuk pilihan kedua yaitu harus sekolah yang berada di dalam wilayah zonasi. Kita lanjut ke informasi berikutnya, yaitu persyaratan PPDB. Ini menampilkan informasi tentang persyaratan PPDB. Ada persyaratan PPDB tingkat SD dan ada persyaratan PPDB tingkat SMP. Dan di sini juga menampilkan tentang berkas apa saja yang diperlukan untuk melakukan pendaftaran PPDB dari setiap jalur tersebut. Selanjutnya ada informasi tentang jadwal PPDB dan daya tampung. Informasi yang ditampilkan di sini juga sama dengan informasi yang ada di menu info sekolah, yaitu tentang rencana daya tampung SD dan SMP. Nah, untuk selanjutnya kita mulai membuat akun PPDB dengan cara mengklik menu daftar akun PPDB, lengkapi form isian dengan teliti dan benar, bagian dengan tanda bintang berwarna merah, maka itu wajib diisi. Ini ada pilihan ingin membuat akun SD apa SMP. Di sini saya contohkan akan membuat akun SMP. Sini klik tanggal lahir. Di sini diklik NIK calon siswa yang sesuai kakak. Ini ada NISN siswa. Lanjut, inputkan email. Inputkan kata sandi. Inputkan ulang kata sandi yang sama. Nah, klik centang I am not robot. Setelah itu klik daftar akun. Maka apabila kita berhasil membuat akun, ada tulisan di sini akun berhasil dibuat. Nah, sekarang kita bisa lanjut ke menu login atau masuk. Ketikkan username. Username-nya adalah NIK yang kita daftarkan tadi. Masukkan password. Klik I am not robot. Klik login. Oke, di sini kita sudah berhasil login. Setelah sampai ke halaman isian data ini, harap diperhatikan tulisan yang berkedip-kedip, petunjuk bagi kita data mana yang perlu diisi. Belum melengkapi A data diri, maka klik menu peserta A data diri. Inputkan nama calon siswa, jenis kelamin, agama, nomor NIK yang kita inputkan pada saat pendaftaran tadi. Ini nomor NISN-nya. Inputkan nomor KK, inputkan nomor registrasi akte lahir, kebutuhan khusus, klik tidak jika tidak ada berkebutuhan khusus. Di sini ada tempat tinggal
apakah bersama orang tua atau bersama wali. Moda transportasi, apakah kendaraan pribadi atau jalan kaki. Anak K, inputkan anak K berapa. Sini ada isian, apakah calon peserta didik pernah menerima program Indonesia Pintar. Kalau ya, klik ya. Kalau tidak, klik tidak. Sini ada asal sekolah, inputkan nama sekolah asal sekolah SD-nya ya. Di sini misalnya SD Negeri 001 Batu Haji. Atau tips agar mudah mencari sekolah SD-nya, cukup diketikkan nomor dan kecamatannya saja, seperti ini ya. Misalnya 001 Batu Haji, langsung muncul. Kalau kita klik 002 Batu Haji, langsung muncul SD Negeri 002 Batu Haji. Oke ya. Ini NPSN akan terinput sendiri apabila kita mengklik pilihan sekolah di sini. Terus di sini diinputkan nomor HP atau WA. Ini emailnya sudah ada pada saat kita melakukan pendaftaran akun tadi. Apakah alamat Anda sesuai dengan dokumen kartu keluarga? Kalau ya, klik ya, sesuai. Kalau tidak, klik tidak. Oke, di sini saya contohkan sesuai kakak. Asal dalam atau luar kota, berarti kota Batam, dalam kota Batam. Kecamatan, pilih kecamatan mana kita tinggal. Sini ada kelurahan mana. Di sini inputkan alamat lengkap. Isikan RT berapa, RW berapa, isikan kode pos. Ini panduan mengisi titik koordinat alamat kita. Apabila menggunakan Google Maps melalui HP, klik di sini. Menggunakan Google Maps melalui laptop atau komputer, klik di sini. Dan yang ketiga, otomatisasi pengisian. Jika Anda saat ini mengisi dari rumah dan sesuai kartu keluarga. Nah, ini apabila posisi kita di rumah, langsung saja klik, nanti akan muncul nilai titik koordinatnya secara otomatis. Tetapi ini hanya bisa menggunakan HP, karena kalau pakai laptop ini sering tidak akurat. Jadi kalau mengklik yang option nomor 3, saya sarankan bagi pendaftar yang menggunakan HP, itu bisa diklik, langsung secara otomatis titik koordinatnya tertulis. Nah, karena kita menggunakan laptop, maka silahkan klik yang pilihan nomor 2, Google Maps melalui laptop atau komputer. Klik di sini. Selanjutnya langsung saja klik Maps. Nah, di sini kita cari alamat rumah kita di Google Maps. Karena di sini rumah pendaftar berada di sekitar sekolah, maka saya sarankan untuk mencari alamat sekolahnya saja. Nanti tinggal digeser di mana alamat rumahnya. Misalnya di sini SMPN 26 Batam. Karena pendaftar ini tinggal di Perumahan Rindang Garden, maka pasti dia di sekitar sekolah tersebut.
Sini klik lapisan mode steril. Nah, ini ada SMP 26. Ini ada Puskesmas Batu Aji. Bila kita klik di sini, nah di sini daerah perumahan Rindang Garden. Misalnya rumahnya di sini ya. Terus klik kanan, titik koordinat, nilai titik koordinatnya. Nah, bila kita klik nilai titik koordinatnya, maka ini akan disalin. Selanjutnya kita copy ke notepad, atau bisa copy ke Microsoft Word juga boleh. Langsung klik paste. Nah, di sini kita tinggal inputkan ini, kita copy. Jadi ada pembatasnya, koma ya. Koma bagian kiri itu isian tentang nilai lintang. Paste di sini. Nah, di koma sisi kanan ini nilai bujur. Oke, setelah itu scroll ke bawah, tinggal pilih jalur seleksi. Kita mau pilih jalur seleksi mana? Mau afirmasi, prestasi, zonasi, atau perpindahan. Oke, sini saya contohkan, saya akan memilih jalur zonasi. Baik jalur afirmasi, jalur prestasi, zonasi, dan perpindahan itu cara pendaftarannya sama. Yang membedakan adalah ada berkas tambahan yang perlu diupload kalau kita memilih jalur prestasi, afirmasi, dan perpindahan. Oke, sini klik fakta integritas, klik submit. Fakta integritas. Di sini tertulis saya bertanggung jawab secara hukum terhadap kebenaran atas semua data dan dokumen yang telah diinputkan. Klik submit data diri. Nah, setelah disubmit, nanti akan muncul lagi tulisan kedip-kedip. Nah, ini statusnya belum melengkapi B data perwalian. Nah, kalian bisa, nah Bapak Ibu boleh klik B data perwalian. Sini ada data ibu kandung, silakan diinputkan nama lengkap ibu kandung. NIK ibu, tahun lahir ibu, pendidikan ibu, pekerjaan, disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Kebutuhan khusus, apakah ibu memiliki kebutuhan khusus? Kalau tidak, klik tidak. Ya, di scroll ke bawah. Di sini ada data ayah kandung. NIK ayah, tahun lahir ayah, pendidikan, apakah ayah berkebutuhan khusus? Kalau tidak, klik tidak. Scroll ke bawah. Di sini ada data wali. Nah, data wali ini tidak wajib diisi. Diisi hanya apabila kita memang tinggal bersama wali. Silakan klik fakta integritas.
Setelah itu submit data. Nah, di sini ada lagi status belum melengkapi C berkas pendaftaran, maka kita klik di menu peserta bagian C berkas pendaftaran. Silakan upload berkas yang diminta. Perhatikan jenis filenya yaitu tipe file JPG atau PDF dengan size ukuran maksimal 500 KB. Nah, sebelum mengupload berkas ini, Bapak Ibu silakan disiapkan dulu berkas apa saja yang akan diperlukan, agar nanti pada saat pendaftaran kita tinggal upload saja. Kita lanjut, upload akte kelahiran, choose file. Ini ada akte kelahiran, sini ada akte kelahiran, upload. Terus upload kartu keluarga atau surat keterangan domisili. Sini ada upload KTP orang tua. Nah, KTP orang tua ini KTP ibu dan KTP ayah itu digandeng seperti ini. Terus upload ijazah SD atau surat keterangan lulus SD. Upload sertifikat baca Al-Quran bagi yang beragama Islam dan bagi peserta didik yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu melampirkan surat keterangan memahami kitab suci dari tempat belajar. Ini upload sertifikat. Oke, selanjutnya silakan dicentang fakta integritas, klik submit. Oke, perhatikan lagi ada tulisan kedip-kedip itu belum melengkapi D pilihan sekolah. Nah, di sini klik D pilihan sekolah. Nah, di sini ada opsi sekolah 1, pilih sekolah pilihan pertama. Misalnya SMP Negeri 26. Opsi sekolah 2 itu misalnya SMP 11 Batam. Setelah itu klik submit data. Nah, perhatikan lagi tulisan kedip-kedip belum melakukan konfirmasi selesai pendaftaran. Nah, ini penting agar data yang kita inputkan bisa terkirim ke operator PPDB di sekolah tujuan. Maka perlu kita mengklik konfirmasi selesai pendaftaran. Nah, klik di sini di menu konfirmasi. Konfirmasi selesai mendaftar. Dengan ini saya menyatakan data diri ini telah selesai sehingga saya tidak akan merubah kembali. Nah, klik ya. Oke, konfirmasi selesai. Klik OK. Nah, apabila kita sudah mengklik konfirmasi selesai, maka di sini ada status menunggu verifikasi data di sekolah. Jadi kita belum bisa melakukan cetak bukti pendaftaran, karena bisa melakukan cetak bukti pendaftaran jika berkas sudah lolos verifikasi di sekolah. Nah, ini berarti kita masih menunggu verifikasi data di sekolah. Nah, apabila data kita sudah diverifikasi oleh sekolah, maka akan muncul tulisan di sini status verifikasi data berhasil. Lakukan cetak bukti registrasi pendaftaran. Selanjutnya menunggu pengumuman. Kita baru bisa mengklik cetak bukti pendaftaran. Nah, silakan simpan bukti pendaftaran ini sebagai bukti bahwa kita sudah berhasil melakukan pendaftaran PPDB online.
Nah, bagaimana dengan berkas tambahan yang diupload untuk jalur afirmasi, jalur perpindahan orang tua, dan jalur prestasi? Untuk itu, mari kita lihat berkas apa saja yang dibutuhkan. Berkas tambahan yang dibutuhkan untuk jalur afirmasi yaitu KIP atau PKH. Isikan nomor kartu KIP di sini. Terus silahkan upload kartu KIP atau PKH. Selanjutnya silahkan upload surat pernyataan. Format surat pernyataan bisa diunduh di sini. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa print suratnya. Setelah itu diisi datanya dan diberi tanda tangan. Setelah itu Bapak Ibu bisa scan lalu upload berkasnya di sini. Setelah itu klik centang fakta integritas. Setelah itu submit berkas pendaftaran. Untuk berkas pendaftaran PPDB jalur perpindahan tugas orang tua, berkas tambahan yang dibutuhkan yaitu surat pindah tugas orang tua. Silakan upload di sini. Jadi surat pindah tugasnya di scan, setelah itu diupload. Setelah itu dicentang fakta integritas, submit berkas. Adapun berkas tambahan yang diperlukan untuk jalur prestasi yaitu kita perlu mengunggah berkas dokumen persyaratan jalur prestasi. Ini ada jalur prestasi akademik, ada prestasi non akademik. Pendaftar boleh melampirkan salah satu saja atau boleh melampirkan keduanya. Apa itu prestasi akademik? Prestasi akademik ini adalah nilai rata-rata rapor kelas 4 semester ganjil, kelas 4 semester genap, kelas 5 semester ganjil, kelas 5 semester genap, kelas 6 semester ganjil. Nah, apabila nilai tersebut diakumulasikan, minimal nilainya 85 seperti ketentuan yang ada di Juknis PPDB. Skor prestasi hasil ujian sekolah dalam kurung nilai rapor. Akumulasi nilai rapor 85 sampai 87 skornya 30, 88 sampai 90 skornya 40, 91 sampai 93 skornya 50, 94 sampai 96 skornya 60, dan 97 sampai 100 skornya 70. Nah, ini dibuktikan dengan adanya surat keterangan nilai rapor dari sekolah. Surat keterangannya bentuknya seperti ini. Ini format surat keterangan nilai rapor. Ini bisa diminta dari sekolah asal siswa atau sekolah SD-nya. Setelah mendapatkan surat tersebut, silakan diupload suratnya. Setelah itu inputkan nilainya. Misalnya nilainya 90. Minimal 85 ya. Nah, di sini ada prestasi non akademik. Prestasi non akademik ini adalah peserta memiliki sertifikat lomba minimal juara 3 tingkat kota.
Adapun ketentuannya ada di Juknis. Sertifikat hasil dari prestasi yang diterbitkan paling singkat 6 bulan dan paling lama 3 tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Ini ada poin-poinnya. Kalau tingkat kejuaraan internasional, juara satunya perorangan poinnya 100, juara 2 perorangan poinnya 95, juara 3 perorangan poinnya 90. Kalau beregu ini poinnya. Itu pun tingkat kota. Silakan dibaca di Juknis PPDB. Oke, kalau memiliki silakan di-upload. Cara menguploadnya, misalnya kompetisi juara perlombaan tingkat kota, juara 1 tingkat kota perorangan. Kalau beregu, pilih yang beregu. Ini boleh diinputkan lebih dari satu. Misalnya kita memiliki 2 sertifikat, boleh ditambahkan. Yang sertifikat pertama tingkat kota, sertifikat kedua mungkin dia memiliki tingkat provinsi, juara 1 perorangan. Nah, silakan diupload sertifikatnya. Kalau sertifikatnya lebih dari 1, maka harus digabungkan dahulu ke dalam bentuk file PDF. Maksimal ukurannya 500 KB. Kita coba upload. Sertifikat lomba. Oke, setelah itu silakan dicentang fakta integritas dan submit berkas pendaftaran. Jadi, pendaftaran PPDB tingkat SD dan SMP ini menggunakan web dan aplikasi yang sama, dan caranya pun sama. Hanya saja ada sedikit perbedaan penginputan pada data dan pada berkas yang diupload sesuai dengan jenis jalur yang dipilih oleh pendaftar, diantaranya jalur zonasi, afirmasi, perpindahan, dan jalur prestasi. Hal yang perlu diperhatikan yaitu hendaklah mengisi data dengan teliti dan benar, dan berkas yang diupload hendaklah terbaca dengan jelas. Langkah selanjutnya, silakan selesaikan proses pendaftaran seperti proses pendaftaran jalur zonasi yang tadi, sampai pendaftar bisa mencetak bukti pendaftaran seperti berikut. Oke, demikian tutorial pendaftaran PPDB tingkat SD dan SMP di Kota Batam tahun ajaran 2024-2025. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.